Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini saya merancang untuk menyampaikan sebuah isi judul dari sebuah tajuk, mengapa rezeki kita tersekat. Allah itu boleh memberikan rezeki kepada hamba-hambanya, yarzuqu man yasha bi ghairi hisab, dengan tanpa menghitung-hitung, tanpa mengira. Tapi Tuhan juga boleh wayaqdirulah, boleh juga mengkadarkan rezeki itu seberapa banyak nak diberikan kepada orang-orang ini. Sebelum itu ada sebuah permainan yang dipanggil the race game. Race game ini adalah pertandingan pertandingan laju, game laju. Jadi katakan ada 5 kelompok kumpulan duduk. Ini satu kelompok. Jadi setiap kelompok itu ada 5 orang. Jadi 5 kali 5 25 orang. Jadi mereka dibagi ke 5 kelompok dan ada satu kertas seperti ini, dipotong. Di kertas itu ditulis A1, A2, A3 sampai A10. Jadi ini untuk kumpulan 1. Kemudian B1, B2, B sampai B10. Kemudian C, kemudian D, kemudian E. Dan kertas itu semua tu digaul dan kemudian diberikan kembali kepada setiap kumpulan. Jadi setiap kumpulan akan mendapat 10 kertas secara acak-acak. Dia tidak dapat yang dia semua. Mungkin kumpulan A tadi dapat 3 atau 4 dia punya A, kemudian selebihnya adalah B, C, D, E. Okey, begitu juga dengan kumpulan lain. Ketika game dimulakan, maka disuruh yang kumpulan A itu memberikan bukan hak dia kepada kumpulan lain. Apa yang terjadi? Masing-masing kumpulan memegang hak orang lain, tidak memberikan pada orang lain. Karena mereka fikir, kalau aku beri pada kumpulan ini, mereka cepat menang, mereka cepat dapat kumpul mereka punya game, dan kumpulan saya tak dapat. Lalu masing-masing pegang. Jadi begitu lama sekali masa berlalu, sampai 7 menit. Kemudian game di stop. Seterusnya diterangkan kembali, tujuan game ini adalah untuk kita memberi bukan hak kita. Dimulakan sekali lagi. Tak sampai 1 menit, semua beredar kembali. Kumpulan A mengambil yang A, yang B, C dia berikan kepada kumpulan sebelah. Kumpulan sebelah akan forward kepada kumpulan sebelah. Jadi tak sampai 1 minit sudah terkumpul A semua dia punya A dan B semua grup B. Dari permainan ini kita dapat belajar, ketika kita memberikan hak orang lain, kita akan mendapat hak kita. Nampak Apabila kita pegang hak orang lain, kita tidak akan dapat hak kita. Okey, perumpamaan yang kedua, ada sebuah danau airnya agak kotor. Tidak ada air baru masuk dan air ini tidak mengalir keluar, air dari danau ini. Maka dia terus memendap dan menyimpan air kotor itu. Jangankan nak minum, orang nak terjun pun orang tak berani, airnya agak berkulat, ada lumut kotor. Sebaliknya ada satu lagi danau yang begitu jernih, bersih. Orang sanggup masuk dalam tu, berenang, untuk menyelam, untuk melihat keindahan dalam itu. Airnya jernih dan air dari atas selalu mengalir masuk, turun ke dalam danau itu. Dan di danau ini dia tidak menyimpan air, dia terus mengalirkan airnya itu. Nampak Jadi air ini terus bersih karena ada air baru masuk dan air yang ada dialirkan keluar. Jadi begitulah rezeki yang kita dapat, yang kita punya. Kalau kita simpan, dia seperti danau tadi yang berkelodak tadi, rezeki baru tak masuk. Tapi kalau kita berikan hak orang lain, kita akan dapat rezeki baru lagi. Baik, kenapa rezeki kita tersekat? Karena kita tidak berikan hak orang lain. Ketika kita berjanji dengan seseorang untuk kita, okey, besok saya bayar, tapi kita tidak bayar, rezeki kita tersekat untuk masuk. Atau kita pernah mengupah seseorang untuk buat ini, apa yang kita upah sudah siap, tapi kita tidak membayar. Kita upah orang baiki rumah kita ke apa, kita sekat uang itu, maka rezeki kita pun tersekat untuk masuk. Sedangkan baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, berikan upah pada orang itu sebelum peluhnya kering.
sebelum problemnya kering. Kita bawa orang datang ke rumah kita, repair barang-barang, kita hantar dia sebelum sampai di tempat. Kalau boleh sebelum sampai di tempat dia turun tuh, kita sudah berikan duit. Ini duit untuk hari ini ya. Kita mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada banyak terjadi dalam dunia hari ini, orang minta orang tu buat ini, buat ini, tapi dia sudah menikmati barang itu, tapi dia tidak membayarkan karena masalah dia mungkin sayang duit ataupun dia buat lupa. Ini salah satu punca rezeki kita tersekat dan kita menyekat hak orang lain. Kita waktu pinjam duit dulu, bagi tahu je bila-bila je kalau perlukan duit, bagi tahu saya akan bayar. Tapi ketika tiba duit orang tu, ketika tiba masanya duit orang tu nak, kita tak berikan. Kita lari. Dan ketahuilah, percayalah, orang-orang yang berhutang dengan orang lain tanpa dia bayar, dia tidak akan hidup bahagia. Dia tidak akan bahagia. Melainkan dia hutang itu dia sudah berjanji, saya akan bayar, saya beli barang ini setiap bulan RM20. Jadi sisanya itu adalah di luar perjanjian. Maksudnya bukan dia perlu bayar semua, karena sudah berjanji. Tapi bila kita berjanji satu benda ini saya akan bayar, tapi ketika siap kita hanya bayar 80%, kita tak bayar semuanya, kita menyekat rezekinya. Maka kalau kita boleh sekat rezeki kita dialihkan pada orang lain, Tuhan pun boleh menyekat rezeki untuk masuk pada kita. Dan ketahuilah dalam Islam, anehnya, peliknya, matematiknya, 10 tolak 1, kalau ikut CV kita tinggal 9. Tapi RM10 didermakan RM1, orang ini akan bertambah lagi rezekinya RM10 lagi. Jadi 10 tolak 1 jadi 20, jadi 19. Jadi ini CV yang tak boleh kita kaji dengan kepala kita, tapi mesti dipraktekkan. Untuk nak tahu betul ke CV agama ini derma 1 dapat 10, cuba buat. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ada satu orang itu, sahabat saya pernah buat satu baju sampai RM4,000 harga baju itu, dan dipost pada satu orang. Dan orang itu tak bagaimana dia urus, tak sempat. Uang itu teman saya ini terima, dia sudah meninggal. Dan tak diuruskan. Saya tak tahu macam mana, kenapa tak cukup dokumen ke apa, tak diuruskan oleh orang-orang yang hidup di zaman dia itu. Maka teman saya ini beritahu saya pernah dalam bisnes ini hantar baju sampai RM4,000, baju t-shirt untuk budak-budak sekolah, tapi dia tak bayar. Apa kawan saya ini bagi tahu, saya tidak halal sampai mati. Hak orang kita tak berikan, kita tak usahakan. Kita dapat jawatan sebagai pegawai itu ini, dan kita telah menguruskan keperluannya, tapi kita tak selesaikan masalah uangnya. Dan teman saya sini pun sudah meninggal dunia, dan orang yang berhutang itu pun sudah meninggal dunia. Dan ketahuilah, orang yang dihutang itu tidak pernah miskin. Yang kita dihutang orang tapi dia tak bayar, kita tidak pernah miskin. Dan sahabat saya lah bagi tahu untuk menggembirakan orang-orang yang selalu yang beri hutang tapi tak dapat hutang. Contoh, kita pernah beri hutang pada orang tu harga dia RM1,000, dan tiba masanya dah bertahun-tahun kita minta tak dapat. Jadi kata beliau, ini kalau tak salah ada dalam hadis Nabi. Jadi setiap hari kita bangun tidur, kita dapat pahala seolah-olah kita derma RM1,000 hari ini. Selagi wang itu tak dapat, besoknya RM1,000, lusanya RM1,000. Tapi kita tidak buat apa-apa, kita relax saja. Tapi kita dapat pahala wang sebanyak yang kita berikan, pinjam, tapi tak dikembalikan. Okey, untuk sahabat-sahabat semua yang telah menyaksikan video ini, saya menyarankan cepat-cepatlah mencari apakah benda yang anda belum selesai lagi dengan manusia ini, sesama manusia. Tolong berikan hak-hak orang lain. Kita seberapa banyak harta yang ada dalam akaun kita, dalam bank kita, kalau itu hak orang, untuk apa kita menggenggamnya? Sampai masa nanti kita meninggal, orang tak tahu kita ada hutang dengan si A, si B, si C. Keluarga tak tahu, kita yang berhutang, dan terus kita menjadi orang-orang yang life is choice, hidup ini ada pilihan, orang-orang yang bahagia dengan apa adanya. Walaupun ini sedikit harta kita, itu harta orang lain kita pegang, kita berikan pada orang lain, kita bahagialah dengan apa adanya. Mudah-mudahan tazkirah hari ini memberi manfaat kepada sahabat-sahabat saya sayangi semua. Semoga anda terus maju, lapang rezeki, murah rezeki. Apalagi di musim PKP ini, orang-orang semua mencari rezeki ke sana kemari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.